Halo, selamat pagi. Nama saya Siti Halimah dari Prodi Bahasa Inggris Bisnis NRP 140419015. Di sini saya akan membuat video blogging dan tema yang saya ambil adalah sharing pengalaman tentang kegiatan berbisnis dalam kondisi tanggap darurat bencana alam atau penyakit endemik. Sekarang ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana non-alam, pandemik virus corona atau COVID-19. Corona terus mewabah dengan semua sebaran hampir di semua daerah di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi dalam perawatan sampai meninggal dunia itu terus meningkat setiap harinya. Dan di era sekarang ini, sektor dunia industri juga mengalami perkembangan yang pesat. Apalagi industri di bidang bahan baku seperti kain, benang, dan semacamnya. Karena saat ini hampir semua orang membuat masker sendiri dan memproduksinya sendiri. Selain itu, digunakan diri sendiri juga, tetapi selain itu tidak digunakan untuk diri sendiri juga, tapi untuk diperjualbelikan. Dikarenakan setiap orang kan harus punya masker kain dan harus memakainya agar menghindari terserang penyakit COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker kan setiap kali keluar rumah ketika kita mau bepergian. Pokoknya kita kalau mau keluar rumah tuh harus pakai masker kan. Nah, di sini saya ada cerita. Saya punya teman, ibunya adalah seorang penjahit. Dan akhir-akhir ini dia sibuk banget. Terus cerita kalau ibunya sekarang sedang mengalami orderan masker yang meningkat dari biasanya. Jauh sebelum ada penyakit COVID-19 ini, ibunya hanya produksi masker kain per harinya itu cuma 30-50-an per harinya. Tapi sekarang ibunya itu harus nyelesain masker kainnya 150-350 per hari, dengan harga jual 10.000 per biji. Jika ada pembelian 10 biji masker kain, maka akan dapat bonus 1 biji masker kain. Nah, kalau misalnya ada yang beli 100 biji nih, nanti dia juga dikasih bonus 30 masker kain. Jadi kita beli 100 biji terus dapat bonus 30 gitu loh. Nah, kalau dihitung-hitung itu harga per bijinya nggak sampai 10.000, alias cuma 7.700-an gitu. Kan sangat terjangkau harganya. Terus kualitasnya juga sangat bagus, layak untuk dipakai dan banyak pilihan warnanya, sehingga bisa mendukung penampilan kita, khususnya bagi anak muda yang ingin trendy tanpa mengurangi upaya pencegahan dari wabah COVID-19 ini. Dan setiap harinya teman saya itu melayani ratusan orderan masker kain. Di rumahnya itu ada 3 mesin jahit. Selain ibunya, dia sendiri juga bisa menjahit dan kakaknya juga dulu pernah sekolah jahit. Terus ada juga 2-4 orang ibu-ibu PKK yang biasanya bantu mengemas rapi masker kainnya itu. Nah, pengirimannya gimana? Kan pasti nggak sempat keluar rumah kan, harus produksi kain. Nah, temanku ini juga minta bantuan 3-5 anak kartar yang sekarang kan sekolahnya lagi libur atau kuliahnya lagi libur, kan kerjanya juga ada yang libur ada yang enggak. Nah, itu anak yang libur itu, anak kartar itu dimintain tolong untuk masalah pengiriman, seperti kalau misalnya pengiriman melalui JNE, JNT, kantor pos, atau COD pun bisa dengan melalui anak-anak kartar itu. Tentu mereka semua juga diberi upah kok, ya walaupun tidak banyak, tapi setidaknya bisa untuk uang jajannya selama libur sekolah, kuliah, ataupun kerja, buat uang pegangan lah intinya. Terus begitu juga dengan ibu-ibu PKK kok, upahnya nggak dikasih upah,
terus upahnya tuh nggak banyak, tapi setidaknya kan ada kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain juga kan. Katanya Bu PKK bilang begitu, terus dia cerita ke aku gitu sih. Jadi temanku ini juga membantu sebagian masyarakat di sekitarnya, ya seperti ibu-ibu PKK tadi dan anak Karang Taruna yang lagi libur di sekolah terus hanya di rumah, kan biar ada kegiatan yang positif nih, makanya diajak untuk bekerja sama gitu loh. Nah, biasanya itu temanku juga minta tolong sama anak Qatar cowok untuk membagikan 100 masker kain gratis setiap hari Jumat di tempat masjid yang berbeda-beda. Dan sampai saat ini sudah ada 3-5 masjid sih. Terus gak hanya di masjid aja, tapi juga di panti asuhan, yayasan yatim piatu juga berbagi masker kain gratis. So ini kayak benar-benar asli kenyataan yang aku temui dari temen aku sendiri, dan ini benar-benar nyata dan real. Dan ini sangat memotivasi saya dan bagi teman-teman bagi teman-teman yang menonton cerita saya ini. Baik itu sharing singkat tentang pengalaman teman saya yang dibagikan kepada saya, dan saya sudah banyak mengambil hikmahnya, banyak memotivasi buat saya juga, dan terima kasih.